Pemerintah itu adalah Tuhan yang nggak terlihat. Mm. Tuhan yang terlihat ya, Iya. pemerintah ya. Iya. Tuhan yang nggak kelihatan kita bisa bilang kita takut Tuhan, tapi pemerintah yang kelihatan kita nggak bisa mentaati gitu ya. Saya orang bilang orang bijak taat pajak gitu ya. Karena dari situlah terpancar nilai kita nih sama integritas kita sebagai manusia yang menjadi pembeda kita dengan makhluk lain menurut Betul. saya ya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Ini memang hari ini kedatangan tamu terkait dengan nursing atau keperawatan, sekaligus dosen juga nih terkait dengan kewirausahaan. Ini spesial, nih jatuhnya senior lah kalau saya bilang. Langsung saja saya sambut Bu Evi. Thank you, udah diundang. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya, mungkin atas kepadatannya dan kesibukannya Bu, bisa menyempatkan hadir ke sini. Siap, Mas Liga. Iya. Dan saya tadi ada sedikit terlambat untuk datang dan tadi sudah mohon maaf. Diterima maafnya. Oh iya Bu, sebelum kita lanjut percakapan kita Bu, kita santai aja ya. Siap. Mungkin di sini ada yang kenal dengan Bu Evi, mungkin ada yang belum kenal. Boleh dong Bu di spill dikit siapa sih Bu Evi, terus kesibukannya apa Bu? Boleh mungkin diberitahukan. Terima kasih. Oke, pemirsa ya. Saya dengan Evi ya, background saya perawat, lalu saya melanjutkan pasca sarjananya di administrasi bisnis. Sekarang ini daily saya mengelola sebenarnya 2 perusahaan ya. Yang satu saya sebagai director di 247 Wulan dan satu lagi saya sebagai komisaris di Tentrem Jiwa di BSD. Lalu saya juga sebagai trainer untuk kader di puskesmas dan juga trainer untuk profesional caregiver dan kebetulan saya aktif di beberapa organisasi di Ikatan Perawat Gerontik Indonesia dan pengurus pusat dan juga pengurus pusat di Asosiasi Senior Living. Saya juga sebagai dosen tamu di beberapa tempat seperti di Uncen ya, Universitas Cendrawasih Jayapura untuk prodi Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusannya entrepreneur dan juga di Universitas Respati Indonesia untuk mata kuliah gerontologi. Itu lebih semua berarti lebih ke arah keperawatan Bu ya. Keperawatan, tapi kalau yang entrepreneur mungkin karena bagaimana sih perawat itu berbisnis lah biar linear gitu ya. Dan mungkin saya sebagai kepakarannya di sana dan mungkin sebagai pelaku bisnisnya jadi mungkin lebih bisa pas gitu untuk merawat gitu. Sebelum masuk ke kalau saya sebut praktisi lah ya. Berarti kan awalnya ada dari perawat Bu ya. Berarti dari 1994 terus 2001 masuk ke dunia sebagai yang insting untuk menjadi seorang entrepreneur itu berarti 2011 ya? Ya 2011 ya. 2011 Nah, ya. berarti dari 2001 itu sampai 94 sampai 2001 saya agak kosong itu Bu ya. karena ngebantu suami di yayasan ya. Sambil juga ngurus anak lah ya. Dan saat itu nggak bisa kerja ya karena ijazahnya nggak laku ya. Ijazahnya nggak laku jadi harus penyetaraan sementara masih banyak tanggung jawab ya. Waktu itu suami saya juga lagi kuliah lagi jadi ngantri lah. Baru saya kuliah lagi di 2010 ya, baru kuliah lagi lanjut terus. 2015 2010 ya. Baru kuliah. Itu Ibu berarti baru kuliah lagi. Lanjut S2 itu. No, D3 dulu 3 tahun, terus S1 2 tahun, lalu profesi lagi 1 tahun, lalu ambil administrasi bisnis itu di 2021 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi mungkin berapa ya?
berapa tahun saya kuliah terus ya sampai 2023 dari 2010. 13 tahun ya 13 kuliah tahun. terus ya, betul. Mau lanjut lagi Bu? Kan nggak mengenal usia kalau kuliah itu. Iya, cuma tahu diri aja lah gitu ya. Ya, karena teman saya juga ada yang usia 50 dia ngambil S2 Iya, gitu. betul. Ditanya mau lanjut lagi. Nggak tahu deh, pokoknya selesai dulu deh katanya. Iya, Kayak gitu. Berarti Bu, gimana nih Bu cara ubah mindset yang tadinya dari perawat kan dari 94 ya, sejak dari 94 terus ada mindset Ibu tuh mau berjualan gitu. Itu mindsetnya gimana Bu dari awal Iya. sebagai karyawan terus sempat vakum karena mengurus di rumah, terus ada kepikiran duh saya mau kuliah sekaligus untuk berbisnis. Nah itu gimana Bu cara ubah mindset? Iya, sebenarnya mindset berbisnis sama saya udah ada ya, karena bapak ibu saya itu mereka berusaha sejak dari dulu ya. Kakek nenek saya juga mereka orang yang berbisnis gitu ya. Ya hari-hari saya sejak kecil kalau liburan adalah ke toko, bantu jaga toko ya, seperti teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin etnis Chinese lainnya, mereka belajar buka toko ya, menyajikan barang, menawarkan ke orang sampai tutup gitu ya, itu udah ada. Cuman saya punya trauma karena waktu itu orang tua saya sempat ngambil loan di bank untuk modal gitu ya, dan kami terancam bahwa waktu itu kondisi kebetulan orang tua saya jual emas itu waktu itu turun naik ya, ada devaluasi lah ya, masa-masa sulit itu, sehingga kami terancam untuk rumahnya itu diambil gitu oleh bank gitu, disita gitu ya. Jadi waduh kayaknya saya kok ketakutan gitu, dan saya kayaknya nggak banget lah, pokoknya dari dulu pokoknya saya udah jadi karyawan aja enak lah ya gitu lah ya, nggak mikirin mental apa-apa gitu. Dan tahun 2010 anak saya itu sakit dan kami sudah ngambil loan di bank untuk berbisnis travel. Waktu itu anak saya akhirnya menghabiskan seluruh loan itu untuk sakitnya, ya untuk pemulihannya, karena lagi nama sakitnya itu virus Kawasaki ya. Jadi jadi anak saya perlu 13 ampul, dimana satu ampulnya itu 3 juta. Kita kan itu ambil loan 50 juta ya. 13 kali 3 aja udah 39, udah habis coy gitu ya. Akhirnya dan untuk segala macam, tapi saya harus bayar nih loan ini. How come gitu ya. Sejak tahun 2005 saya belajar jualan karena nggak punya ijazah nggak laku ya. Gimana nih pokoknya supaya saya dapat uang gitu caranya. Saya buka kantin di sekolah gitu ya. Anak-anak sekolah ini saya tawarkan buku yang masih musiman ya waktu itu ya. Ya mentalnya kejedot-jedot di situ lah ya, udah mulai gitu. Dan sekarang saya harus bayar hutang, ijazah nggak ada, saya harus gimana gitu. Peluangnya hanya satu, waktu itu saya harus kerja home care. Saya harus jadi perawat home care, saya merawat pasien itu di rumah. Dari situ saya bisa membayar hutang ya. Waktu itu cukup besar ya. Gaji kami jasa kami juga cukup besar dibayarkan, dan hutang kami juga bisa terlewatkan gitu. Lalu 2010 juga bapak saya sakit stroke dan kami harus merawat gitu ya. Anaknya 4 dan saya perempuan satu-satunya. Kayaknya nggak enak ya, perempuan satu-satunya perawat masa nggak ngurus bapaknya gitu ya. Tapi kan saya juga punya tanggung jawab, saya ada hutang gitu loh. Gimana nih caranya gitu. Waktu itu saya ditawarkan untuk jadi manajer operasional. Waduh, saya kayaknya agak minder ya. Ini sekolah cuma sampai S3 nih ya, SD, SMP, SPK gitu lah ya. Kandidat yang lain D3 sama S1. Waduh, kayaknya ambil nggak ya? Ya udahlah. Berat lah ya, kayaknya agak-agak takut gitu ya. Cuman memang ya saya bersyukur lah ibu saya tuh melatih saya dari kecil itu bisa melakukan banyak hal, sehingga saya dianggap mungkin multi talent ya oleh pimpinan, sehingga dari 3 sayalah yang di hire untuk menjadi manajer operasional. Dan saya nggak pernah sedikit pun minta naik gaji ya. Buat teman-teman sini yang jadi karyawan jangan minta naik gaji. Bos lu juga tahu sebenarnya kalau lu tuh gaji lu tuh kurang. Yang penting kinerja lu cakep gitu lah ya. Dia selalu menawarkan, kayaknya gaji lu kurang Vi, naik ya gitu ya. Kayaknya gaji lu kurang ya. Oh digila, seneng banget gitu ya.
Dan yang saya dapat di situ adalah 4 tahun saya menjadi manajer operasional, saya dapat semua ilmunya. Karena bos saya itu nggak pernah tahu karena dianggap saya multi talent. Vi, gue pergi ya, pasnya naik ya. Jadi dari rata tanah itu sampai tempat itu full. Ya, itu 4 tahun saya kelola gitu. Itu Dari perusahaan apa Bu kalau boleh tahu? Di bidang- similar. Oh, similar Dengan yang saya kerjakan gitu ya. Dan saya jadi marketingnya, saya jadi finance-nya, saya jadi HRD-nya gitu ya. Harusnya bayar 5 karyawan tapi dibayar 1 gitu lah ya. Bahagia dia punya saya ya gitu ya. Akhirnya tahun 2014 saya berhenti dan 2015 baru saya membuka sendiri. Itu statementnya adalah dari suami saya ya, bilangnya gini. Lu punya orang bisa lu kerjain, apalagi punya lu kan sama aja. Mungkin spiritnya malah lebih kuat karena ini punya lu sendiri gitu. Dan yang waktu itu dibangun adalah sense of belonging, not belongs to me gitu ya. Dan right now this is belongs to me. Ya punya lo, ya lu kerjain lah gitu ya. Ya bener juga ya, dulu buat orang saya bisa jungkir balik ngerjain ini. Masa sekarang buat saya sendiri saya nggak bisa jungkir balik gitu loh. Dan waktu itu pun ada hasilnya, kenapa sekarang nggak juga gitu ya. Meski itu agak-agak maju mundur, takut ya karena merasa kayaknya nggak ngerti nih gitulah ya gitu ya. Aduh banyak hal deh dan ya time will tell. Ya itu aja jawabannya sih ya. Cuman Gitu. poinnya adalah ya kalau nggak berani mencoba ya bakal begini terus gitu ya Bu ya. Yes, nah, yang penting melangkah ya. Kakinya dicemplungin dulu, mungkin kapalnya mesti dibakar sehingga you have no choice, maju terus gitu lah ya. Tapi mental Ibu luar biasa ya, udah tough gitu. jadi memang awalnya dari ya balik lagi pasti semua itu punya cerita Bu Yes, ya. Misalnya betul. jadi karyawan, nah karyawan itu kan sekarang banyak yang ngeluh. Apalagi kalau Gen Z kan sedikit di Tekan aja udah. senggol dikit kan udah aduh Kabur, Jadi, ya. nah, ini yang harus kita tanamkan juga Bu Iya, ya. betul. Tapi menarik dari cerita Ibu tadi yang awal mula dari menjadi seorang karyawan yang serba bisa gitu kan. Iya. Terus keluar dari situ akhirnya membangun usaha yang saat ini masih berjalan dan sudah berapa lama Bu? 11 11 tahun. ya. Nah, berarti namanya perusahaan 247 bulan. Warga usia lanjut. 24 jam 7 hari. Nah, ya. Dan itu udah ada legalitasnya semua Bu ya. Aman. NIB aman PT ya Bu berarti Betul. ya. Nah, boleh nggak Bu kasih wejangan lah khususnya untuk UMKM nih atau yang perintis. Perlu nggak sih Bu legalitas itu? Jadi misalnya kita kalau mau bangun bisnis minimal yang perintis lah. Kalau perintis kan mungkin dia mau uji coba dulu baru dia masuk ke legalitas. Nah, bagi UMKM nih yang saat ini belum ada legalitas, menurut pandangan Ibu bahaya nggak sih Bu bagi mereka? Ya. Mm-mm. Saya pun sedang memulai sebuah usaha yang baru dan saya legalitas itu buat saya harga mati. Ya. Karena menurut saya hal-hal yang seperti itu tanggung jawab kita kepada pemerintah itu normatif sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang nggak terlihat. Ya, pemerintah itu adalah Tuhan yang nggak terlihat. Tuhan yang terlihat ya, Iya. pemerintah ya. Iya. Tuhan yang nggak kelihatan kita bisa bilang kita takut Tuhan, tapi pemerintah yang kelihatan kita nggak bisa mentaati gitu ya. Saya orang bilang orang bijak taat pajak gitu ya. Karena dari situlah terpancar nilai kita nih sama integritas kita sebagai manusia yang menjadi pembeda kita dengan makhluk lain menurut Betul, saya ya. Betul. Dan itu mutlak. Nih, bayangkan kalau kita mungkin zaman dulu izin it's okay ya, nggak ada masalah, tidak online terpapar. Sekarang semua terpapar ya. Jadi betapa meruginya kita bahwa someday izin itu dicabut, maka seluruh investasi kita tuh akan sia-sia gitu loh. Baik waktu, tenaga, uang yang sudah diberikan, mungkin pelanggan kita, kepercayaan itu hilang semua kalau kita tuh nggak yang namanya perizinan atau surat-surat segala macam itu nggak tahu ya. Mungkin kalau kita yang berbicara ini mau usahanya ini langgeng, kecuali maunya usahanya musiman. Ya udahlah ya, musim lebaran doang, misalnya jualan baju ya nggak usah pakai izin lah kayak gitu ya, kan musiman doang. Tapi kalau kita karena hidup kita nggak musiman, makanya kita ngerjain juga yang ini yang nggak musiman gitu lah. Ya poinnya kita harus lihat dulu pasar Bu ya. Lagi-lagi pasarnya ya Bu ya. Karena kan kayak es kepal Milo ini kan musiman. Sebentar ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat yang
Mixu itu kan sebenarnya bukan musiman. Tapi tetap juga. Cuman lebih ke arah, kalau saya lihatnya ini beda-beda subjektifnya Bu ya. Mungkin dari segi franchising-nya Bu, Iya, yang betul. terlalu masif, akhirnya pasarnya nih jadi saing-saingan nih, antara berdekatan kan 1 meter. Jadi Perang antara, harga tuh kejam gitu ya. Jangan main perang harga lah. Ambil perang harga tuh bikin kita tuh kayak gimana ya, kebawa emosi jadinya ya. Wah, dia lebih murah, sini lebih murah, kita murahin lagi. Bahkan rela boncos untuk supaya yang penting perangnya menang gitu ya. Nah itulah, jadi ya mungkin ya lebih ke arah cek dulu, mungkin dicek lagi usahanya tuh di bidang apa kali ya Bu ya. Betul. Terus kalau memang perlu untuk naik scale up, karena kan ini beda ya antara menjadi pedagang atau menjadi pebisnis Bu Iya, ya. betul. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu, ini mau kemana dulu arahnya. Ya kan kalau izinnya bagus, dapat duitnya juga gampang, minjem ke bank juga gampang gitu ya. Hari gini kan uang juga kita kapital itu kadang kita nggak besar ya, tapi kan banyak yang loan yang bisa menolong kita untuk kita mendapatkan modal segar ya, itu juga baik gitu ya. Dan dengan adanya izin-izin dan juga pelaporan pajak apa segala macam, itu sebenarnya menolong sih gitu. Berarti kalau misalnya bisnis ibu ini, berarti bidangnya itu apa aja Bu? Ada nursing tadi, home care, Ya, terus kita memang apalagi? layanannya kesehatan, jasa kesehatan lansia ya. Di dalamnya itu pertama kita ada nursing home ya, rumah perawatan untuk lansia yang sakit. Nah, ternyata setelah mereka dirawat mungkin beberapa lama di kita, mereka ingin kembali. Ingin kembali itu mereka butuh pendamping. Nah, akhirnya kita buat lagi provider untuk profesional caregiver, mendampingi orang sakit, orang tua di rumah. Nah, tapi kan kita mengirimkan tenaga profesional, berarti labelnya profesional ditandai dengan mereka mengikuti training, berlisensi ya, lisensinya bisa formal bisa informal. Sementara ini kami melakukan yang informal, training informal untuk profesional caregiver. Ini memang dikembangkannya, nanti sekarang ternyata banyak permintaan untuk training untuk para kader di puskesmas. Ya, dan juga sebenarnya family caregiver, mungkin ingin merawat keluarga di rumah sendiri. Sebenarnya nggak harus dia melakukan, minimal dia menjadi supervisor untuk profesional caregiver. Ya, jadi kita membuka juga untuk para keluarga untuk merawat keluarganya. Silakan menghubungi kami. Kita akan buat berseri begitu ya, supaya karena mungkin papa saya sakit, kita kayaknya agak susah ya. Ya mereka datang dan pergi sesuka hatinya, tetapi kita harus tetap ada. Nah, bagaimana caranya? Minimal kita tidak bergantung terhadap caregiver. Meskipun ada caregiver baru, kita tetap bisa mensupervisi dengan standar-standar yang sudah ada. Begitu. Sosial medianya apa Bu kalau boleh tahu namanya? IG-nya 247 Wulan Health and Care, Facebook-nya sama 247 Wulan Health and Care. TikToknya juga sama ya, 247 Wulan. I love you 247. Caring with love ya. Nanti akan ditampilkan di sini ya Bu Alvin, visualnya. Trisnya juga ada 247 Wulan ya. Karena kan tempatnya kita emang dari Tris. Emang Tris ini luar biasa. Luar bioskop memang ya, benar-benar ya. Jadi rata-rata pembicara memang yang gede-gede pun sekarang sudah main di Tris ya. Iya, emang luar biasa. Cuman Bu, menarik tadi untuk funneling untuk pemasaran juga, tadi masuknya ke Threads juga, ke Facebook juga, ke mana lagi tadi Bu? Instagram ya. Instagram. Nah, artinya kita harus peka terhadap perubahan zaman, betul ya Bu ya? Iya, meskipun target pasar kita kan adalah anaknya lansia. Lansia tuh umur 60 dimulainya. Berarti anaknya kan around 40. Ya, sometimes mereka juga orang tuanya 80, anaknya juga udah lansia. Ya mereka mainnya Facebook, main di Facebook, mainnya TikTok ya main di TikTok ya. Kalau misalnya yang disuruh nyari cucunya, mereka nyarinya di Google. Mereka kadang nyarinya juga di Instagram begitu. Jadi ya semua lini lah. Berarti ini jatuhnya pelatihan untuk
perawat Bu ya, untuk nurse Caregiver. ya, caregiver ya. Caregiver, Karena iya. kan yang kayak gini-gini kan belum begitu banyak Bu ya, karena Iya, di-treat banyak loh, minta pelatihan sama kita Nah, aja ya, guys. lewat kita bisa kali Bu ya. Bisa dong, banget dong. Jadi nanti tinggal disalurkan. Iya, betul betul. Ada voucher kali ya Bu. Nah, jadi Dapat diskon ya, Iya, 10%. iya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat para perawat ini kan mereka mungkin kalau misalnya mau keluar, mereka bingung caranya gimana sih untuk khususnya mindset dan juga mentalnya kan menjadi pengusaha itu nggak semudah apa yang Yes. kita bayangkan Bu. Betul, betul, betul. Ibu juga pasti ada perjalanan, begitupun saya juga ada perjalanan. Jadi apalagi kalau misalnya dia punya background nurse, perawat, pasti dalam pikirannya udah deh main kerja gini aja walaupun capek daripada harus ngeluarin lagi tenaga, pikiran. Cuman kan balik lagi Bu ya. Dia pengen mengeluarkan upgrade skill lagi atau tetap di situ ya Bu ya. Cuman ya kalau saya lihat perawat itu sebenarnya mereka pengen keluar dari situ, cuman mereka bingung lewatnya lewat mana gitu Bu ya. Bener gak sih Bu? Ya, kalau kita di kampus pelajaran kita kewirausahaan itu cuma 2 SKS ya. Iya. Terus kita turunannya mau kemana? Nggak ada gambaran di awang-awang. Kita mau ngapain ya? Jadi yang saya temukan adalah ya perawat itu ketika mereka berbisnis mengambil lahan-lahan mungkin produk gitu ya, yang menurut saya tidak linear dengan latar belakang pendidikan. Sementara kalau memang itu latar belakang pendidikannya itu dijadikan bisnis, dia tahu A to the Z bisnis ini gitu ya. Namanya bisnis kesehatan tuh kan nggak semua orang tahu gitu ya. Tapi kalau dia udah ngerti A to the Z-nya saya ngerti, sebenarnya lebih maksimal gitu. Jadi memang tujuan saya mungkin saya senang berbagi ilmu tentang entrepreneur di dunia keperawatan adalah supaya perawat itu yang nggak ada sih anak orang kaya pengen jadi perawat, serius ya, nggak ada. Rata-rata kita tuh orang menengah ke bawah atau ke bawah banget gitulah ya, hanya merasa kaya tapi nggak pernah kaya gitulah. Dan masuk ke dunia keperawatan itu sekolahnya, kuliahnya lama, Iya. terus mahal. Iya. Habis itu kalau misalnya kerja Ya udah. gajinya UMR gitu ya, dan jenjang karirnya nggak banyak gitu ya, peluangnya nggak ada gitu. Jadi saya maunya tuh perawat itu minimal, karena banyak kan juga perempuan. Iya, betul. Kan ya. Kalau yang laki-laki mungkin bisa tough kali Bu Bisa ya. tough ya. Saya laki-laki kan berburu ya, gimana caranya. Kalau perempuan ya udahlah begini aja gitu ya. Ibu Nah, rumah tangga. ibu rumah tangga yang punya anak ya udahlah gitu ya. Mungkin karena suaminya juga bekerja sehingga nggak merasa perlu Tambah. upscale gitu ya. Tahu-tahu pas pensiun bingung dia mau ngapain itu. ya. Aduh, ini kerja apa lagi ya, atau mungkin biasanya terkena resiko penyakit, misalnya saraf kejepit sehingga tidak bisa bekerja, atau mungkin ada kecelakaan kerja yang membuat mereka akhirnya tidak punya pilihan. Nah, sebenarnya ini harus sudah dilatih ketika masih muda. Kalau udah tua agak-agak ribet ngajarin orang tua untuk berbisnis, karena ya tadi mentalnya udahlah begini aja lah, ya udahlah. Ya rata-rata mungkin perusahaan baru tidak akan meng-hire orang di atas 35. Karena emang susah mindsetnya dibentuk lagi gitu ya, susah diajarin lagi. Nah, berarti better di bawah 35 harus kita melatih lagi kemampuan-kemampuan kita yang lain begitu. Dan juga mungkin karena regulasi ya. Sorry to say untuk para regulator di pemerintahan ya, atau mungkin di organisasi profesi ya. Please lah dibuka kesempatan-kesempatan lain untuk para perawat ini juga untuk berkembang sesuai dengan mungkin bakat minatnya juga begitu. Ya memang ini kalau secara fasilitas saya rasa memang masih kurang Bu ya, khususnya untuk perawat-perawat ya yang di rumah sakit. Harusnya mereka kan sudah bekerja luar biasa Bu ya. Mungkin kalau liburnya nggak ada kali untuk perawat Bu ya. Ada tapi cuma sebentar kan. Enggak kok, sesuai dengan ini kok di Naker Trans mereka tertib kok untuk itu ya. Cuman ya kerjanya memang capek gitu, apalagi kalau jadi perawat. Betul ya, kadang kan bornya kan turun naik rumah sakit ini sehingga mereka tidak hire karyawan banyak. Nah, ketika bornya naik, yang ini menjadi long shift gitu ya, harus double kerja. Nah, itu yang tambal sulam yang
Ya sometimes juga mungkin pekerjaan perawat ini tidak lagi diminati oleh generasi-generasi Z yang tidak mungkin willingnya nggak punya ya, karena mereka bekerja dengan teknologi begitu mudah dibanding harus bekerja fisik ya, human touch ya, mereka cenderung menghindari. Mereka sometimes mereka lulusannya keperawatan tapi pekerjaan yang diminati adalah pekerjaan yang lain. Banyak loh di Trich yang bilang, aduh capek nih jadi perawat gitu ya, aduh pengen kerja apa lagi sih. Trennya itu tidak apa ya perawat itu nggak seksi lah dalam sebuah karir ya. Kemungkinan kalau teman-teman ke luar negeri itu menjadi seksi karena ada nilai yang lebih yang dibanding profesi yang lain gitu. Kalau menurut pandangan Ibu, nilai apa Bu yang harus ditambah untuk, mungkin ya ini balik lagi mungkin ke regulasi atau apa gitu Bu, yang mungkin bisa disampaikan? Kan yang tadi Ibu sampaikan bahwa nggak ada nilai tambah dibandingkan dari luar. Kalau luar kan dihargai banget Bu. Kalau di sini kan kita rasanya perawat itu ya udahlah sekedar perawat aja gitu. Mereka Saya kalau agak udah berat nih kalau advokasi regulasi. Aduh please ya, saya nyerah deh ya, karena saya melihat teman-teman saya yang ada di organisasi profesi ataupun yang ada di PPSDM, mereka berupaya menghargai. Cuma kan Indonesia ini kan negaranya luas ya, usia yang produktif banyak ya, kesempatan-kesempatannya hanya sedikit ya, juga mungkin ya masuk low income country. Ya low income country ya begini gitu. So you have to go to negara yang berkembang yang udah sanggup menggaji bahwa tenaga manusia itu mahal ya, karena mereka mungkin tadi pertumbuhan kelahirannya sedikit sehingga tenaga-tenaga yang mengerjakan ini terbatas sehingga mereka berani bayar mahal. Sementara kesehatan adalah sesuatu yang krusial. Nah kalau kita kesehatan tuh nggak krusial lah selama belum masuk ICU, belum sakit gitu ya. Sehingga kita juga tadi regulasinya ya banyak hal lah ya, saya nggak bisa bilang, tapi kita di negara kita kondisinya saat ini begini sehingga wajar kalau perawat-perawat itu ke luar negeri ya. Mereka kan mau perbaikan kehidupan gitu ya. Ya pergi aja di sana, mereka mungkin downgrade menjadi caregiver ya, tapi dengan gaji yang melebihi dari sini. Pas pulang ke Indonesia menikah, bingung gue mau kerja apa ya gitu ya. Jadi itu sebagai sebuah dilema. Nah memang mungkin nantinya pertumbuhan bisnis seperti yang Wulan sedang kerjakan akan banyak, karena kita akan mengalami namanya tsunami lansia. Ya, lansianya akan banyak ya. Normalnya sebuah negara tuh hanya 7%. Kita nanti 2045 akan menjadi 20%. Ya, ibaratnya kita merit ya, anak kita harusnya 1 dengan gaji kita yang segini, tiba-tiba 4. Wah ya, jadinya akan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang memang menjadi ditunda gitu ya. Nah kita nih mengalami tsunami lansia ketika masih miskin. Kalau Jepang ketika mereka sudah kaya baru mereka mengalami tsunami lansia. Ya jadi sangat berbeda. Nah mungkin nanti teman-teman yang dari luar sudah bekerja di sana, ini bisa dijadikan profesi baru ketika kita membutuhkan nih tenaga-tenaga yang lebih expert dari luar, punya pengalaman. Dan pertumbuhan bisnis seperti ini mulai tumbuh di Indonesia. Betul. Iya. Bu, kalau saya lihat kan 247 Wulan ini kan udah ada kolaborasi dengan mitra-mitra lah ya. Yes. Rumah sakit, universitas, LPK sampai dengan laboratorium. Nah, seberapa ampuh sih Bu strategi untuk kolaborasi ini khususnya di 247 Wulan ini? Kolaborasi sangat powerful ya, karena itu ya kita bukan yang punya kapital besar ya. Ya istilahnya kalau kita nggak punya modal besar kita bergandengan tangan ya. Iya, betul. Istilahnya saya memajukan situs, itu memajukan saya, saling melengkapi. Kan nggak harus punya modal besar. Kalau saya punya modal besar ya lab saya punya sendiri, saya punya rumah sakit sendiri gitulah ya. Tapi ternyata enggak zamannya enggak gitu ya. Bisnis apapun marketing yang terbaik itu adalah repeat order dan referral order. Nah, pastikan produk atau jasa kita itu adalah kebutuhan bagi customer ya. Untuk jasa seperti Wulan selain service
itu fast respon adalah kunci. Nah, dengan kita berkolaborasi, kita tanpa modal besar, tapi kita punya melengkapi bisnis kita. Nah, sehingga klien kita juga bisa yang namanya lupa namanya Ya itulah Bu ya. lupa kan apa namanya kita apa upselling atau enggak combo sell ya, itu cross sell juga bisa gitu ya, karena misalnya pasien kita butuh ambulan, tiba-tiba ya kita tinggal kolaborasi ambulan, oke ya. Pasien kita butuh laboratorium home care, oke, kita punya rekanannya. Rumah sakit rujukan kita punya temennya gitulah. Teman-teman kita yang mungkin mau penelitian juga research, ya kita juga membuka wadah itu begitu. Ya poinnya kolaborasi itu memang zamannya sekarang Bu. Ya betul. Karena kalau dulu tuh kita harus punya modal sekian, harus punya toko, harus punya barangnya semuanya ada gitu ya. Kalau saat ini kan memang dituntut kita untuk berkolaborasi. Iya betul. Karena ditambah sekarang bahan baku naik gitu kan, terus mereka mau impor, mau ekspor, perwater mahal, BBM naik. Jadi memang yang gampang ya kolab gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya modal kita minim ya salah satunya itu ya Bu ya. Betul. Karena ya kayak gini kan jatuhnya kita juga kayak kolaborasi Bu. Dengan Ibu, ternyata bisnisnya di bidang ini, saya di bidang ini, terus media kita juga memang kita fokusnya di UMKM. Barangkali ada perawat-perawat sini melihat, wah boleh nih kalau misalnya masuk, boleh nggak sih Bu misalnya ada perawat tiba-tiba nonton nih, wah kayaknya boleh nih kalau misalnya saya upscaling itu bisa juga ya masuk di pelatihan Ibu ya. Sangat, cuman kan ya orang Indonesia ini nggak mau belajar lah ya. IQ rata-rata di bawah 80, sorry to say ya. Sehingga keinginan untuk belajarnya itu sangat minim ya. Belajarnya cuma mau lewat TikTok yang cuman berapa menit ya? 3 menit ya. Sementara nonton YouTube yang 30 menit kabur gitu lah ya. Jadi mau lihat panjang gitu. Nah, sementara kami punya standar juga di mana DNA Wulan itu harus ada bagi setiap mitra yang mau bergabung dengan kami. Ya harus training. Nah, penyakitnya nggak mau training ya, karena kan kita nggak bisa. Semua orang punya budaya kerja yang pernah dibawa dan dibangun dari perusahaan sebelumnya. Nah, itu kita nggak mau mencemari nilai-nilai yang sudah kita bangun gitu ya. Ya SOP ya, baik itu juga nilai-nilai yang tadi kita ada berapa tadi? Ada Kaizen, ada integritas, responsibility gitu, services. Nah, itu kan berbeda. Nah, dengan keberbedaan itu yang mau datang ya kita harus saring lagi bahwa outputnya adalah yang ini yang kita mau. Nah, proses itu yang teman-teman suka nggak mau gitu. Training itu boleh nggak disebutkan kira-kira berapa lama training atau hanya cuma 1 hari aja? Oh, nggak bisa gitu ya. Istilahnya kalau kuota mau dapat license aja kita informal itu 80 jam. Ya kan, makanya kalau orang training 1 hari terus dapat sertifikat terus bisa kerja, saya meragukan ya gitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan. Nah, kebetulan memang saya orangnya cukup mengikuti prosedural lah ya, karena output itu ditentukan dari proses, bahkan ditentukan dari inputnya. Inputnya sendiri kita harus tes IQ. Nah, itu penting. Makanya tes kesehatan. Makanya caregiver kok bisa ya menawarkan diri, dia udah periksa belum penyakit menular. Jangan sampai dia bawa penyakit menular juga ke pasien itu, misalnya hepatitis atau enggak TBC. Ya, terus ada tes kepribadian ya. Mungkin ini yang jarang dikerjakan oleh provider seperti yang lain ya, adalah tes kepribadian. Kami sangat penting, kenapa? Itu yang menentukan bahwa orang ini cocok untuk ini. Misalnya orang yang rinci, dia nggak bisa bekerja sama, dia biasanya mengerjakan pasien-pasien kritikal. Ya biasanya dia nyaman kerja sendiri. Ya berarti kita tempatkan dia pasien-pasien yang mungkin bed rest. Terus kalau ada orang yang seneng ngomong, kita tempatkan di pasien yang demensia, yang mereka seneng butuh pendamping yang ngajak ngobrol. Nah, ini mungkin yang teman-teman itu nggak mau ngelewatin proses ini gitu. Nah, kita kalau nggak mau lewatin proses ya sudah, kami juga nggak mau, karena menurut kami juga banyak yang menelepon itu minta, dan kendala mereka adalah budget ya berarti kan
kalian bukan pasar kita, bukan target pasar kita. Target pasar kita adalah yang menengah ke atas. Karena apa? Kami melewati proses dan outputnya kami harapkan baik, dan kami nggak akan menurunkan kualitas kita hanya karena mengabaikan proses. Tetap harus kualitasnya baik, prosesnya harus diikutin gitu. Iya, karena lagi-lagi ya nggak ada yang instan, Bu. Nggak ada. Nah itu dia, nih anak sekarang maunya instan gitu ya. Tapi Ya. kalau berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi kan lagi-lagi adalah Ibu pengen meningkatkan nilai khususnya kepada masyarakat ya, ibaratnya nilai si perawat ini ya, Betul. supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Yes. Itu kan adalah impact-nya ya dari perusahaan Ibu yang ingin yang ingin dilihat lah oleh para khususnya perawat-perawat gitu kan. Nah, seandainya Bu, misalnya UMKM nih, UMKM itu kan mereka bisnis ya asal bisnis, dagang asal dagang, apa perlu Bu impact-nya itu harus dimasukkan ke dalam bisnisnya dia supaya menjadi nilai? Atau misalnya ya udah kalau sekedar jualan ya jualan aja. Karena kan kalau kita lihat dari bisnis Ibu ini kan ada impact-nya gitu, ada social impact-nya. Nah, apakah perlu itu ditanamkan juga di UMKM supaya ada value sendiri gitu, Bu? Mungkin bisa saling berbagi. Ya tergantung ya. Mm-mm. Kita ini kan punya dalam hidup itu ada bahan bakarnya tuh 3 ya. Ada waktu, tenaga, dengan uang. Iya. Ada orang yang berbisnis dengan money oriented, Iya. ada yang berbisnis dengan value ya. Ada sebenarnya yang penting kita tahu tujuannya sih. Kalau memang money oriented tujuannya make it dan kita siap dengan konsekuensinya. Iya, Tapi kalau kita percaya bahwa hidup ini kan ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan kepada semesta, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan ini juga kepada semesta gitu, bahwa yang saya kerjakan dampaknya bukan hanya untuk saya loh ya. Untuk kita pastinya pribadi, untuk keluarga, lalu juga untuk orang-orang sekitar. Tapi nilai-nilai yang baik, bukan hanya uang. Karena uang itu nguap sih ya, menjadi bahan bakar yang sangat murah sebenarnya dalam perjalanan hidup ya. Kita pebisnis uang tuh gampang, bank tuh berebutan nyamperin kita, nawarin itu ya, loan ya. Jadi kalau udah uang itu begitu mudah, tapi kita orientasinya kepada situ, sebenarnya ketahuan dong nilai kita di mana gitu ya. Tapi kalau memang kita merasa punya nilai hidup kita adalah bukan uang dan ada value-value lain ya, percayalah ya, create lah bisnis yang di situ, di mana kita punya nilai, mungkin kita punya integritas, dan kita bisa bangga terhadap diri kita, bahkan anak cucu kita juga nggak malu ya. Ini sekarang kalau mau bisnis hanya uang doang nih, serius ya, uang doang ya, oh cepet, nanti terus habis itu saya masuk suka miskin ya. Anak saya nggak ngerti apa-apa, malu, keluarga saya malu, ibu saya pendoa, aduh ada anaknya masuk penjara. Buat apa gitu ya, bahkan akhirnya kita sendiri nggak ada nilainya di hadapan yang terdekat aja, orang-orang yang terkasih kita bahkan nggak menilai kita. Mah, jadi selama ini kita makan dari sini. Iya, kalau mau bilang kayak gitu, kan kita juga nggak butuh-butuh begini banget mah. Ya itu balik lagi ke dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya sebetulnya balik lagi ya, usahanya ini mau berkembang atau tetap di situ ya Bu ya. Karena kalau sekarang itu yang saya tahu tuh bisnis itu setidaknya, kalau kan sekarang banyak pesaing Bu ya. Jadi kita tuh harus ada value-nya. Kadang orang melupakan ini loh Bu. Jadi misalnya mau berbisnis, ya udah asal bisnis, jadi nggak ada value-nya. Makanya bisnis itu cepet tutup gitu. Betul. Nah sehingga ya inilah yang mau kita tanamkan ke sobat-sobat Jembatan Mimpi Media yang khususnya UMKM ataupun perintis. Betul. Jadi sebelum kita memulai, value-nya apa dulu? Iya. Maunya kita mau dikenal sebagai apa sih, itu dulu lah. Karena terkadang itu kelewat Bu biasanya. Yang saya lihat ya, karena saya juga berbisnis itu awal mula dari mahasiswa Bu. Dari waktu S1 saya ketemu istri saya itu dari lomba bisnis Bu, bisnis plan. Nah sampai dengan jadi istri saat ini dan punya anak 3 walaupun masih kecil-kecil. Jadi berarti pakai analisa SWOT ya waktu mau nikah ya. iya Bu, analisanya gini.
Ini strength-nya apa nih ya, opportunity-nya apa gitu. Jadi banyak pelajaran di situ. Jadi saya bawa bisnis juga ada ngecek ini valid nggak sih ke pasar. Jadi saya lebih suka ada dewan juri ngasih masukan. Iya, Gitu. iya, Jadi ada iya. mentor-mentor. Nah jadi kita bisa terus upscale nih. Nah makanya yang ini yang pengen saya bagikan ini menarik. Ini daging semua Bu. Berapa SKS Bu ini? 10. Jadi poinnya adalah ya itu ya Bu ya, value. Jadi terus social impact-nya apa, nggak harus money oriented terus Bu ya. Ya, satu juga gini ya. Saya kita kan punya mitra namanya Iya. kayak family caregiver itu adalah mitra kita Iya, ya. iya. Sometimes mereka cheating loh ya. Iya, iya. Baik diinisiasi oleh pengguna jasa maupun oleh mitra kita sendiri ya. Dan saya nggak pernah berespon untuk marah karena saya pikir setiap orang akan menanggung konsekuensinya nanti ya. Istilahnya tabur tuai, hukum karma itu kan berlaku ya. Iya, iya. Jadi saya it's okay gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka kembali lagi nih, Bu, saya minta kerja lagi ke ibu gitu ya. Lalu HRD nih ya, Mas Heri akan ngomong, Bu gimana Bu? It's okay. Berarti mereka menganggap kita ini adalah rumah mereka, di mana mereka bisa pulang diterima apa adanya. Oke. So ini rumah ini adalah rumah perubahan, di mana kamu diterima dan kamu berubah menjadi lebih baik. Dari kamu nggak tahu menjadi tahu, dari nggak bisa menjadi bisa, bahkan dari nggak ngerti menjadi ngerti bahwa inilah nilai hidup ya. Kita sering istilahnya replace orang, bahkan rehire kembali gitu ya dengan orang yang sometimes cheating gitu ya. Orang kayak buat apa kayak gini diterima lagi. Ya saya berpikir harus ada space untuk kita ruang bersalah kepada diri kita dan juga kepada orang lain ya. Sehingga mereka datang ke sini jadi rumah lagi. Bahwa it's okay. Itu justru legacy saya bahwa Wulan ini bukan hanya tempat kamu nyari uang, tapi kamu ketemu keluarga. Dan memang orang selalu bilang jangan bangun bisnis dengan budaya keluarga. No, saya tetap berpegang jadikan pekerjaan itu rumah kedua. Ya supaya kamu betah. Kalau kamu nggak jadi rumah kedua, gimana kamu mau betah? Gimana kalian mau enak, mau enjoy gitu ya? Tapi kalau jadi rumah kan berasa nggak kayak kerja, berasa kayak ke rumah aja gitu loh ya. Dan kita jadi bisa say hi gitu. Menarik cerita dari Ibu. Ini ibaratnya diskusi kita ini udah lumayan panjang Bu ya. Emang ini lagi-lagi kebentur masalah waktu tadi dari tim udah kode-kode ya, kode keras ya. Bu, kalau misalnya haus nih boleh kita minum dulu sebentar sebelum ke closing. Closing. Nih kita belum ada brand, barangkali nanti bisa masuk Bu. Oke. Menarik dari cerita Ibu tadi, masalah value, tadi ada nilai-nilai. Jadi ini kapan lagi? Apalagi ini gratis, bisa diakses di YouTube. Jadi kalau misalnya males ya balik lagi ke orangnya, mau upgrade atau enggak. Gitu, ya. Sebelum ini Bu, sebelum kita akhiri nih Bu, biasanya tuh dari narasumber tuh atau tamu podcast biasanya ada kata-kata mutiara. Memang fokus. Kenapa harus mutiara ya? Karena mahal ya. Mahal ya. Karena kan ini pengalaman, experience. Apalagi Ibu sudah 11 tahun di bidang ini kan Bu. Jadi Jembatan Mimpi Media ini sebagai perantara media digital, khususnya di podcast yang memang kita ingin membangun 1000 UMKM untuk naik kelas. Wow, tapi kan memang nggak mudah. Banyak yang bilang di lingkaran saya, UMKM susah bro untuk di upscale gitu kan. Kecuali kalau dia memang sudah berbadan hukum gitu. Kalau belum ya susah ya. Ini kan mindset lagi ya Bu ya. UMKM sebenarnya bisa didorong untuk naik kelas. Misalnya bagi yang belum punya legalitas, dia bisa berpikir ternyata penting punya legalitas. Betul ya. Gitu kan. Kita bisa ikut tendering atau bisa lebih luas lagi pemasarannya, nggak hanya di situ-situ aja gitu. Nah, ini yang ingin saya bagikan dan ingin saya coba, barangkali ada yang pecah telur gitu loh Bu. Artinya media ini benar gitu awareness-nya, membangun awareness untuk para ini ya UMKM ya. Iya. Boleh Bu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman atau sobat Jembatan Mimpi Media. Kita bilangnya sobat Jembatan Mimpi Media Bu. Jadi hal-hal apa sih yang harus mereka miliki khususnya untuk perintis ataupun yang mereka sudah membangun bisnis UMKM tapi mereka stagnan Bu. Ditambah geopolitik yang seperti ini, bahan baku pada naik. Mungkin boleh Bu. Lagi mikir nih.
Soalnya nggak ada di drum ya. Ini tuh poin aja, Bu. Eh, Mungkin kata mutiara aja udah cukup nih ya. Iya, boleh, Bu. Bekerja dengan hati, kita dapat legacy, cuan itu akan mengikuti. Nah, ya, kerjanya dengan hati, kamu dapat warisan ya, warisan yang baik ya. Anak cucu kita melihat yang baik dan bahwa kita punya dampak buat sekeliling kita ya. Orang lain bisa melihat hal-hal baik lah. Uang itu salah satunya, tapi itu poin yang keberapa. Tapi di balik itu ada banyak hal, sebuah pertanggungjawaban yang sangat berat menurut saya ketika kita berbisnis, karena orang selalu menilai bisnis itu adalah money oriented ya. Tapi saya tetap berjalan. Customer itu akan dipertemukan Tuhan kok dengan customer klien-klien tipe A. Ya, jadi kita selalu percaya itu, makanya bisa nembus ke Pak Menteri gitu lah ya. Nembus ya ke pejabat, artis, sampai yang istilah klien-klien tipe A. Itu bukannya kita yang kepengen bahwa kesempatan itu bertemu dengan kemampuan ya. Kita udah sanggup nih, kesempatan itu pasti akan datang gitu. Tapi kemampuan tadi yang dinilai kan banyak hal, apalagi kita bisnis jasa ya. Nama baik itu sangat penting. Nah, ya, goodwill itu sangat penting. Goodwill itu penting buat market, untuk kita ke bank ya, untuk kita banyak hal lah ya, goodwill, bahkan untuk networking ya. Karena burung yang sama akan hinggap di pohon yang sama. Berarti kalau kita mau levelnya sama nih sama mereka, ya kita value-nya juga harus sama pengusaha-pengusaha yang besar, ya value-nya sama lah dengan mereka gitu. Jadi ya poinnya tadi kita harus tanamkan dulu, Bu ya. Tadi apa, Bu? Yang pertama, bekerja dengan hati, kita dapat legacy, dan cuan akan mengikuti. Nah, cuan akan mengikuti. Cuannya tuh ngikut ya, bukan dicari ya. Karena sebelum bisnis, cuan dulu yang paling utama biasanya. Iya, biasanya ya. Oke, menarik, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Thank you. Jangan lupa tadi apa, Bu, nama IG-nya tadi? 247 Wulan Health and Care. Ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk yang merawat bapak atau ibu di rumahnya, itu boleh banget. Udah tersertifikasi semua, Bu ya? Sudah. Kalau untuk ininya pasti dapat sertifikat. Untuk caregiver ya, yang di sana menawarkan diri ya, harus melengkapi diri juga. Sebelum keluar ya, grow deeper, baru bisa go higher. Ya, untuk keluarga juga silakan juga menghubungi kami untuk bisa mengikuti pelatihan. Ya, menarik. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya dan sharing-sharingnya, luar biasa hari ini. Daging semua, Bu. Daging semua ya. Padahal sop itu enaknya ada tulangnya juga loh. Itu maksudnya daging ilmu ya. Oke, terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya closing, barangkali bisa kita ketemu lagi dan harus ada kolaborasi ya. Terima kasih, Bu Evi. Saya closing. Saya dengan Regal Pawalo. Selamat datang di Jembatan Mimpi Media.